Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengungkapkan apa garis merahnya untuk menyerang pusat pengambilan keputusan di Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. Menurut pemimpin redaksi media yang dikembalikan penerimaan Rusia RT, Margarita Sioman yang menjadi moderator Forum Ekonomi Internasional St. tahun ini muncul di televisi pemerintah Rusia pada Minggu 19 Juni 2022 setelah acara tersebut. Margarita Sioman yang menjadi moderator Forum Ekonomi Internasional St. tahun ini muncul di televisi pemerintah Rusia pada Minggu 19 Juni setelah acara tersebut. Dia mengatakan bahwa ketika dia bertanya kepada Putin mengapa dia tidak menyerang pusat pengembalian keputusan, Sinyoman juga mengatakan bahwa ketika berbicara tentang alasan dibalik tidak melakukan pengeboran yang lebih parah di kota-kota besar Ukraina, Putin mengatakan, apakah kita ingin mengubah kota-kota itu menjadi Stalingrad? Memang orang-orang kita ada di sana. Itu adalah kota masa depan kita. Sudah jelas ini tanah kami dan orang-orang kami. Nanti kami harus mengembalikannya, lapor The Daily Beast. Sementara Putin tidak mengungkapkan garis merahnya selama Forum Ekonomi Rusia dan sekutunya telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada Ukraina dan berat tentang tindakan apa yang dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Secara khusus, Duta Besar Rusia untuk AS Anthony Antonov mengatakan dalam sebuah posting Telegram akhir bulan lalu bahwa tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi jika Ukraina menyempatkan sistem roket jarak jauh yang dipasok AS di dekat perbatasannya dengan Rusia. Pada bulan Mei, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu utama Putin, memperingatkan bahwa negara-negara barat yang memasok senjata ke Ukraina dapat menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Tidak segera jelas apakah garis merah rahasia Putin secara langsung terkait dengan senjata, tetapi Ukraina telah meningkatkan seruan untuk senjata yang dipasok barat dalam beberapa pekan terakhir saat Rusia melanjutkan serangannya di Ukraina Timur. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanat Maliar, mengatakan dalam permohonan disiarkan televisi pekan lalu bahwa negaranya hanya memiliki sekitar 10% senjata yang dijatuhkan untuk Rusia melawan, bahwa negaranya hanya memiliki sekitar 10% senjata yang dibutuhkan untuk terus melawan serangan Rusia. Pekan lalu saja penasihat Presiden Ukraina Mykola Podolyak merinci di Twitter senjata apa yang dibutuhkan negara itu untuk terus memerangi pasukan Rusia termasuk 1.000 Howitzer, 500 tank dan 1.000 drone. Dalam sebuah wawancara dengan France 24 akhir pekan ini, Podolyak mengatakan senjata barat dapat memungkinkan Ukraina untuk mengamankan kemenangan melawan Rusia dalam 3-6 bulan ke depan jika menerima senjata berat cukup cepat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkirakan eskalasi serangan Rusia pada pekan ini. Pada pimpinan UE mulai mempertimbangkan dukungannya terhadap keanggotaan Kiev yang akan dibicarakan melalui KTT UE pada Kamis dan Jumat mendatang. Jelas, pekan ini kita akan mengantisipasi Rusia mengidentifikasi kegiatan permusuhan. Para pemimpin Serikat 27 negara akan mempertimbangkan pernyataan itu pada pertemuan puncak KTT UE akan digelar pada Kamis dan Jumat. Pertemuan itu diharapkan untuk mendukung aplikasi Ukraina, meskipun ada keraguan dari beberapa negara anggota. Prosesnya memang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Karena demikian, rangkulan Uni Eropa dan Ukraina dinilai akan sangat mengganggu salah satu tujuan yang dinyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika dia memerintahkan pasukannya ke Ukraina untuk menjatuhkan tetangga selatan Moskow itu dari pengaruh barat. Sementara itu di medan perang, pasukan Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Donbas Timur yang sebagian sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia sebelum invasi 24 Februari. Target utama serangan timur Rusia adalah kota industri Severodonetsk. Pada Minggu, Rusia mengatakan bahwa mereka telah merebut desa Meltukein. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan. Gubernur Luhansk Serhiy Gaiday mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa serangan Rusia di Tasvika 35 km selatan Severodonetsk juga memiliki tingkat keberhasilan. Wali kota Severodonetsk Alexander Stuck mengatakan pasukan Rusia menguasai sekitar 2/3 kota, termasuk sebagian besar wilayah pemukiman, dan terus melemparkan pasukan ke Ukraina dalam upaya untuk mengambil alih sepenuhnya.